Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada pagi hari ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, ya, sehingga alhamdulillah, ya, hari ini saya sudah bisa menjalankan rutinitas untuk melakukan jalan pagi, ya. Alhamdulillah, kira-kira sudah lebih dari 30 menit, ya, mungkin malah hampir 1 jam, ya, jalan kakinya, ya, dan alhamdulillah juga sudah bisa berkeringat, ya. Baik saudara-saudaraku, beberapa hari ini kita selalu di media berita, ya, yang menjadi topik utama, ya, pembicaraan tentang makan siang bersama antara presiden dengan para calon presiden masih terus menjadi pembahasan, ya. Belum lagi juga tentang sidang MK, ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga menjadi perdebatan hangat, menjadi banyak pembicaraan orang, ya. Baik, untuk pagi hari ini saya mencoba untuk membicarakan, ya, berkenaan dengan apa yang diusulkan oleh calon presiden Bapak Anies Baswedan, ya, tentang netralitas presiden, netralitas kepala negara, ya, di dalam pilpres juga pileg, ya, di tahun 2024, ya. Baik, saya kira tentang netralitas ini selalu menjadi pembicaraan. Tentu saja munculnya usulan, munculnya argumen tentang netralitas itu secara eksplisit sebenarnya menunjukkan ketidaknetralan, gitu, ya. Jadi biasanya orang itu kan bicara netralitas karena ada tanda-tanda tidak netral, gitu, ya, sehingga ini perlu dibicarakan, ini perlu diusulkan, ini perlu dikemukakan, ya, termasuk saya juga menyampaikan soal netralitas ini, ya, karena memang dalam banyak hal, ya, kita harus mempertanyakan, ya, soal netralitas ini, gitu, ya. Baik, ya, sebagai presiden, ya, tentu, ya, secara normatif tidak mungkin, ya, seorang presiden itu tidak netral. Jadi presiden memang harus netral, ya. Tetapi ketika kita bicara Jokowi sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak dari anak-anaknya, ya, tentu, ya, kita tidak bisa sulit untuk mengatakan itu netral, ya, gitu, ya. Nah, disinilah kalau dalam teori sosialisasi, ya, seringkali kita itu dihadapkan dengan peran-peran yang seringkali bertentangan dan mestinya, gitu, ya, mestinya tidak terjadi peran-peran yang bertentangan itu, gitu, ya. Seperti juga kalau saya sebagai dosen, kemudian ada anak saya yang menjadi salah satu murid saya, gitu, ya. Apapun itu, ya, pasti teman-temannya, ya, menganggap saya tidak mungkin netral, ya, karena dia bagian dari anak saya, ya. Walaupun sebagai dosen, ya, saya harus netral, saya harus memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh mahasiswa, ya. Sama kasusnya seperti ini, gitu, ya. Jadi sebenarnya siapa yang jadi bermasalah, gitu, ya. Jadi kalau menurut saya memang, ya, aturan-aturan ini yang harusnya memang ada aturan-aturan, ya, seperti kalau di kantor, gitu, ya, tidak boleh suami istri itu dalam satu kantor, ya, apalagi misalnya ada atasannya itu suaminya, bawahannya itu istrinya, atau sebaliknya, gitu, ya. Jadi memang itu harus dihindari. Yang perlu dikembangkan sebenarnya adalah aturan, ya. Jadi nah,
kenapa kok tidak diatur? Nah, kadang-kadang peraturan ini kan selalu ya yang namanya pengusaha ya kalau tidak diatur ya menyenangkan ya, karena nantinya kan dia bisa membawa keluarganya yang kemudian sekarang kita sebut sebagai nepotisme ya, atau juga nanti politik dinasti. Jadi politik dinasti ini ya untuk mengeliminir ya harusnya memang adalah peraturan ya, peraturan yang harus dijalankan gitu ya. Misalnya ada aturan tidak boleh ya seorang ketika bapaknya jadi presiden ya anaknya mencalonkan juga jadi presiden atau wakil presiden gitu ya, bahkan mencalonkan jadi gubernur, bupati, wali kota gitu ya. Makanya orang sekarang selalu mengatakan tidak etis gitu ya, dan etika memang itu sebenarnya yang paling tinggi ya, tetapi kan saya kira etika itu ya kalau mau diatur secara hukum harusnya diatur secara hukum saja gitu ya, jadi harus ada larangan seperti itu ya. Tetapi kalau kita kembali lagi ke soal peraturan, siapa sih yang bikin peraturan? Yang bikin peraturan kan juga orang-orang yang sedang berkuasa juga. Nah inilah yang apalagi kemudian fungsi DPR ya sebagai pengontrol dari pemerintah ini juga kemudian sudah istilahnya, bahasa lainnya itu mungkin saya salah ya, terkooptasi gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita akhirnya banyak fungsi-fungsi yang tidak berjalan gitu ya. Jadi kalau kemarin kemudian semua orang menuntut netralitas ya, kalau kita bicara sebagai presiden ya pasti harus netral gitu ya, harus netral ya. Tetapi kan kalau bicara sebagai ayah ya, sebagai bapak ya saya kira tidak mungkin netral gitu ya. Namanya bapak ya bagaimana terus mencarikan peluang ya, sehingga ketika ditanya tentang anaknya ya sebagai orang tua saya hanya merestui ya, mendoakan gitu ya, yang terbaik kan gitu, itu kan bahasa diplomatisnya ya seperti itu ya. Jadi tentang netralitas itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya ini yang harus digarap adalah tentu saja harusnya di peraturan-peraturan yang lebih detail ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti sekarang ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang etika ya memang ini sudah tidak etis gitu ya. Saya kira banyak ahli etika yang mengatakan ini tidak etis gitu ya. Dan juga bolak-balik juga banyak dalam konteks berkata-kata gitu ya, walaupun kata seringkali tidak sama dengan realita gitu ya. Dalam berkata-kata ya enggak, nanti anak saya tidak akan masuk ke politik gitu ya, sehingga orang mengatakan sennya kanan jalannya ke kiri kan gitu ya. Jadi tentang netralitas ini ya ketika aturan-aturan memang tidak jelas gitu dan kadang-kadang sengaja tidak dijelaskan gitu ya, maka ya jangan berharap kita bicara tentang netralitas gitu ya. Jadi sebagai presiden ya memang harus netral, tetapi karena dia sebagai anak dan anaknya mencalonkan diri dan kemudian bahkan tentang undang-undang yang sudah sebenarnya peraturannya juga tidak membolehkan ya. Nah ini yang menjadi memang kemudian ada persoalan yang lain yang kemudian dipersoalkan kan gitu ya. Tetapi kalaupun itu ya peraturan-peraturan itu membolehkan, tetap sebagai ketika bapaknya sedang jadi kepala negara, karena bapaknya kan sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri yang diwakili oleh KPU tentu saja. Jadi bagaimana mau netral ya, sehingga memang aturannya ya secara etika tidak boleh gitu ya, tidak boleh kalau bapaknya jadi panitia kok anaknya menjadi peserta gitu ya. Sebenarnya saya kira itu saja. Jadi saya kira jangan berharap mengembangkan netralitas kepada Bapak Jokowi gitu ya. Tetapi kalau sebagai presiden ya tentu dia selalu berkata saya netral gitu ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jadi saya kira sebagai presiden memang harus netral, tapi sebagai bapak jelas tidak bisa netral.
Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.